Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama The First Night with the Duke? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 6 ya. Malam sebelumnya, Sugyeom tiba-tiba mendatangi Yibon dalam keadaan mabuk, mendesak Yibon cepetan nikahin Suncheok. Itu semua karena Sugyeom gak tahan melihat Une ikutan seleksi untuk menjadi istri Yibon. Sugyeom pun akhirnya mengaku kepada Yibon kalau Sugyeom mencintai Une. Tak lama kemudian, pengawal Yibon memberitahu Yibon kalau si Mark sudah ketangkap. Yibon segera menginterogasi Mark, menanyakan tentang botol yang tadi siang Yibon temukan di kamar Mark menginap, dan apakah Mark terlibat dengan keluarga Hwason. Lalu mengapa Mark menyakiti Suncheok, tapi Mark tidak menjawab apapun. Karena itulah Yibon memberikan Mark pelajaran dengan pedangnya. Kembali ke hari kedua seleksi, setelah mendapatkan 10 Suncheok pulang dengan lemas. Dia kebingungan bagaimana cara menaikkan 10 tersebut. Sedangkan Hwason, dia malah menyuruh para budaknya yang bekerja untuk menyelesaikan tugas seleksi kedua. Tapi para budak itu tidak berhasil memuaskan Hwason. Dan hal ini membuat Hwason marah kepada mereka. Setelah itu, Yibon yang mencurigai Hwason berkunjung ke rumah Hwason. Saat Hwason sedang pergi menyiapkan minuman, Yibon diam-diam menyelinap ke kamar Hwason. Di sana, Yibon melihat ada botol yang mirip dengan milik Mark. Makin curigalah Yibon kan jadinya. Sementara itu, Suncheok pergi ke sawah. Dia diberitahu kalau sekarang lagi musim pancaklik. Saat melihat sawah itu, Suncheok kepikiran sesuatu. Jadi dia bernegosiasi dengan pemilik sawah. Suncheok ingin meminjam sawah itu selama 2 hari. Dan sebagai imbalannya, Suncheok memberikan 10 kepada si pemilik sawah. Saat sedang berkeliling di sekitaran sawah itu, Suncheok bertemu dengan Sugyeom. Sugyeom menyatakan kalau dirinya patah hati karena Une. Tapi Suncheok menceritakan kalau Une itu terpaksa aja kok ikut seleksi ini demi ayah angkatnya. Mendengar itu, Sugyeom pun kembali bersemangat. Kemudian Suncheok berjalan-jalan di pasar. Ketika itu, siluman harimau menyamar menjadi penjual gelang ajaib. Dia meminta Suncheok untuk membeli gelangnya. Siluman harimau mengklaim gelang ajaib itu bisa meluluskan Suncheok dari seleksi. Ada juga gelang untuk panjang umur. Dan tentu saja ada juga gelang keberuntungan untuk cinta. Tapi dari semua pilihan itu, Suncheok memilih untuk membeli sepasang gelang cinta. Malam itu, Yibon mulai melihat diagram yang sedang dia selidiki tentang si Mark. Dan bagaimana tadi siang, Hwason mengatakan kepada Yibon kalau Suncheok pernah terlihat berhubungan secara fisik dengan orang asing. Bahkan Suncheok berniat untuk membantu orang asing itu pergi dari negara ini. Tapi tentu saja, Yibon tidak mempercayai kata-kata Hwason tersebut. Keesokan harinya, semua peserta seleksi harus memberikan jawaban mereka atas apa yang telah mereka lakukan dengan 10 itu. Ada yang beli bibit padi, ada yang menyumbang ke kuil, bahkan ada yang ke rumah judi dong. Saat giliran Hwason, dia mengatakan telah melelehkan 10 tersebut, lalu menjadikannya sebuah cincin, sehingga nantinya bisa diteruskan ke generasi berikutnya. Hal ini untuk mengenang pemberian Ibu Suri selamanya. Ibu Suri yang mendengarnya pun langsung memuji Hwason. Kemudian Une memberikan jawabannya. Dia telah menggunakan 10 itu untuk membeli makanan dan sikat, agar bisa Une berikan kepada anak yatim. Une melakukannya untuk generasi masa depan, agar negara terjamin kesejahteraannya. Tapi Ibu Suri langsung memberikan sanggahan. Apakah Une bisa menjamin anak-anak itu menjadi seperti yang Une inginkan di masa depan? Aduh, bener pula si Ibu Suri ini ya. Selanjutnya adalah giliran Suncheok. Dia berkata kalau dia telah menyewa sawah yang tidak terpakai dan menaruh ikan lele serta belut di sana. Dengan begitu, Suncheok telah mengubah 10 jadi berkali-kali lipat karena menjual lele dan lodge. Apalagi sekarang lagi musim pancaklik, para petani nggak bisa menjual hasil bumi. Jadi Suncheok membantu para petani menemukan solusi di tengah musim pancaklik ini. Hasil dari babak kedua ini adalah Hwason, Une dan Suncheok berhasil lolos dan masuk ke babak ketiga. Suncheok bahkan mendapatkan nilai tertinggi di babak kedua ini. Hore, selamat ya Suncheok. Malam itu, Sugyeom dengan semangat menemui Une di kedai tehnya. Tapi Une dengan tegas meminta agar Sugyeom tidak menemuinya lagi untuk sementara waktu. Karena sekarang ini, Une sedang mengikuti seleksi. Kalau Une ketahuan berdua dengan pria lain, maka Une bisa dikeluarkan dari proses seleksi ini. Une juga berkata kalau dia memahami perasaan Sugyeom, lalu meminta Sugyeom untuk menunggunya. Cuman nih ya, sahabat nonton, teman nonton kamu agak curiga loh sama Une. Kok dia seolah-olah kayak berusaha menang dalam proses seleksi ini ya? Jangan-jangan doi jahat juga. Akhirnya babak ketiga pun dimulai. Sebelum itu, Ibu Suri mengajak ketiga peserta untuk minum teh di kediamannya. Di babak ketiga ini, Ibu Suri menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada para peserta, mulai dari bunga kesukaan dan alasannya. Lalu bagaimana seharusnya peran istri saat suaminya mengalami kesulitan. Dewan jurinya nggak hanya Ibu Suri ya, tapi para putri-putri kerajaan juga hadir di sana. Kemudian, gak ada angin gak ada hujan, tiba-tiba Hwason memfitnah Suncheok dengan mengatakan kalau Suncheok terlibat hubungan fisik dengan Mark. Hwason bahkan memiliki saksinya. Itu adalah pemilik toko kain, yang mengatakan kalau Suncheok memang meminta bantuannya untuk membuatkan pakaian untuk Mark. Suncheok berusaha untuk menjelaskan situasinya, tapi si pemilik toko kain malahan berbohong, mengatakan kalau Suncheok menggandeng tangan Mark, memeluk bahkan mereka berdua berciuman.
Wah, memang ular nih si Hwason ya. Mendengar semua ini, Ibu Suri langsung mengeluarkan Suncek dari seleksi kandidat ini. Namun pada saat yang sama, Yibon menerobos masuk ke tempat itu bersama dengan Mark. Yibon lalu menjelaskan kalau dia menemukan sebuah botol dengan lambang tertentu di kamar penginapan Mark. Tentu saja botol yang sama juga ada di kediaman Hwason. Yibon bahkan menuangkan cairan di dalam botol itu kepada sebuah tanaman di ruangan tersebut. Dan tanaman itu langsung mati dong. Semua orang yang melihatnya tentu sangat terkejut. Yibon mengklaim kalau zat dari cairan itu dibawa dari luar negeri. Dan jika termakan oleh manusia itu bisa menunjukkan gejala yang mirip wabah. Yibon mengklaim kalau Suncek pernah mengalami gejala tersebut. Jadi ternyata kemarin itu ketika Suncek memberikan Mark makanan, Mark memasukkan cairan tersebut ke dalam makanan milik Suncek. Nah, terjawablah sudah ya kenapa kemarin itu Suncek sakit mendadak. Kemudian dengan perlahan, Yibon mendekati Ibu Suri. Dengan berbisik, Yibon mengklaim kalau Mark itu dekat dengan keluarga Hwason. Bahkan Hwason telah menyewa Mark melakukan hal-hal seperti ini. Yibon memberikan Ibu Suri pilihan, menghentikan acara seleksi ini, apa Yibon bongkar semua kebusukan keluarga Hwason. Secara keluarga Hwason ternyata kerabat dekat Ibu Suri. Karena tidak ada pilihan, Ibu Suri pun pura-pura pingsan. Dengan pingsannya Ibu Suri, panitia mengumumkan kalau proses seleksi dihentikan. Setelah proses yang panjang dan mengesalkan ini, Suncek beserta Yibon pun berbicara di tepi kolam. Lalu tanpa aba-aba, Yibon mencium Suncek, mengatakan kalau dirinya tidak akan melepaskan Suncek, bahkan sesaat pun. Keren banget pangeran kita satu ini. Tapi pada saat yang sama, seorang pelayan mendatangi mereka, karena raja memanggil Yibon. Maka dari itu, Suncek menunggu Yibon di tepi kolam sampai malam. Malam itu hujan turun. Suncek pun hendak pergi dari tempat itu. Namun seseorang dari belakang mendorong Suncek, hingga Suncek terjatuh ke kolam. Saat tenggelam, Suncek berpikir, apakah jika dirinya mati sekarang, dia akan kembali ke dunia nyata? Dan bagaimana dengan Yibon? Tapi tak lama kemudian, pangeran ganteng kita muncul untuk menyelamatkan Suncek. Sebelum menarik Suncek, Yibon menciumnya. Suncek pun tersadar dan mencium Yibon kembali. Hayo, siapa yang mendorong Suncek? Jangan-jangan Une nih. Terus jangan sampai semua yang Suncek alami ini adalah mimpi ya. Aduh, jeng-jeng deh. Mari saksikan kelanjutan drama ini ya, sahabat tonton. Sampai jumpa.